Salam sejahtera untuk kita semuanya, para sahabat GKI Klasik Solo dimanapun para sahabat berada. Kiranya cinta kasih Tuhan boleh senantiasa hadir di dalam kehidupan para sahabat semuanya. Pada saat ini ketika kita boleh mendapatkan kesempatan untuk memasuki hari yang baru pemberian Tuhan. Para sahabat yang dikasih Tuhan, seringkali kita mendengar istilah dualisme atau sebuah paham yang berbicara tentang dua hal yang kemudian itu menjadi bertentangan atau pokoknya intinya dua hal di dalam kehidupan ini. Ada gelap, ada terang, ada kebaikan, ada kejahatan, ada apalagi ada yang rohani, ada yang jasmani, dan begitu seterusnya. Nah, seringkali orang kemudian memisahkan dua hal ini secara tegas dan secara keras, yang kemudian bisa menimbulkan dikotomi satu dengan yang lainnya. Nah, ini pun juga terjadi di dalam kehidupan umat Tuhan pada zamannya Nabi Amos. Ketika umat Tuhan pada saat itu, mereka ketika hari Sabat mereka beribadah begitu luar biasa. Mereka menganggap bahwa hari Sabat itu adalah hari yang kudus, hari untuk Tuhan. Tetapi kemudian di hari berikutnya selama 6 hari mereka melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Salah duanya adalah ketika mereka itu tidak peduli, tidak mempedulikan orang-orang yang miskin. Ketika mereka di dalam melakukan perdagangan, mereka dikatakan mengecilkan eva, membesarkan sikal. Jadi berat timbangannya dipotong sedikit, tetapi dikatakan timbangannya sekian. Misalkan secara sederhana, timbangannya katanya ini 1 kilo, tetapi nyatanya kalau mau ditimbang ulang itu tidak ada 1 kilo, hanya sekedar 8 on. Dan yang semestinya harga 1 kilo itu 8.000 misalkan, kemudian dinaikkan padahal 8.000 itu sudah mendapatkan untung, tetapi karena masih merasa kurang untung, kurang besar untungnya, maka untungnya dinaikkan lagi. Sudah kiloannya dipotong, harganya dinaikkan. Nah, ini satu hal yang menjadi hal yang tidak baik di dalam kehidupan umat Israel pada saat itu. Dan juga kemudian mereka begitu menindas orang-orang miskin. Mereka, apalagi orang-orang miskin yang butuh uang gitu ya, mereka ditindas dengan luar biasanya. Nah, ada sebuah dikotomi di antara hal ini, bagaimana mereka sungguh-sungguh rajin beribadah di hari Sabat, mereka hidup kudus, menguduskan diri, tapi di hari-hari yang lain mereka melakukan tindakan curang, mereka tidak peduli, mereka tidak memiliki semangat bela rasa di dalam kehidupan mereka. Nah, di dalam Amos pasal 8 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14, di sana dikisahkan bagaimana akibat dari orang-orang yang melakukan tindakan itu. Tuhan Allah melalui Nabi Amos memperingatkan mereka semuanya. Nah, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan mereka yang melakukan tindakan-tindakan curang ini, mereka yang tidak peduli kepada orang miskin ini, di dalam bacaan kita dikatakan dengan begitu jelas dan rinci bagaimana mereka akan mengalami perkabungan, mereka akan mengalami kelaparan dan juga kehausan di dalam mendengarkan firman Tuhan. Ya, secara prinsipnya intinya mereka akan mengalami sebuah penderitaan. Nah, bagaimana di dalam kehidupan kita, di dalam konteks masa kini, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus yang seringkali seringkali kita ibadah di hari Minggu. Nah, ibadah kita datang di hari Minggu, kita mengkuduskan diri, mengkhususkan waktu, tetapi kemudian ada orang-orang yang kemudian di hari Senin sampai Sabtu, ya sudah, mereka hidup ala kadarnya, mereka hidup sesuai dengan nafsunya, sesuai dengan hasratnya, yang tentunya itu
kadangkala tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan firmankan. Nah, bagaimana semestinya hidup kita berkaitan dengan iman kita ketika kita di hari Minggu datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh diutus oleh Tuhan dan mendapatkan berkat dari Tuhan agar kita mampu di dalam kita menjalankan tugas perutusan kita di waktu atau di hari-hari berikutnya, selama 6 hari berikutnya. Nah, semestinya kita sungguh-sungguh di dalam menjalankan firman-firman Tuhan di hari Minggu yang sudah kita terima itu, kemudian kita jalankan di dalam kurun waktu 6 hari berikutnya. Ya, memang kita sadari kita sebagai orang yang lemah, kita sebagai orang yang tidak mampu, bahasanya sederhana seperti itu. Pikirannya sih iya melakukan firman Tuhan, tapi kadang-kala apa yang kita lakukan, tindakan, tutur kata kita, pemikiran kita, apalagi terhadap orang lain itu kadang-kala menjadi berbeda. Nah, di situ kemudian di minggu berikutnya kita mohon pengampunan lagi, kita melakukan, kita mendengar firman Tuhan lagi, dan di hari Senin berikutnya kita terus berjuang melakukan kehendak Tuhan melalui firman-Nya. Nah, ini semestinya yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk tidak hidup di dalam kondisi dualisme yang mendikotomikan antara hal yang rohani dan hal-hal yang jasmani. Mungkin kita berpikir, wah yang penting hari Minggu aku sudah ke gereja, aku sudah mendengar firman Tuhan, aku sudah mengaku dosa. Perkara dina Senin tekan Setu wis iku untuk urusan pribadiku, untuk memuaskan hasratku, memuaskan ego. Nah, semestinya tidak seperti ini. Tetapi semestinya ketika hari Minggu kita boleh menerima firman Tuhan, kita melakukannya selama 6 hari berikutnya, kita lakukan di dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus belajar untuk menghayati firman-firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bukan kemudian yang penting aku setiap minggu sudah ke gereja, itu sudah cukup. Untuk hari Senin sampai Sabtu aku melakukan apa yang menjadi keinginanku untuk memenuhi egoku, memenuhi hasrat-hasratku. Mari kita terus hidup dengan sungguh-sungguh di sepanjang hari. 1 kali 24 jam kali 7 hari dalam seminggu, kali 30 atau 31 hari di dalam 1 bulan. Mari kita lakukan firman Tuhan di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja boleh senantiasa menolong kita, memampukan kita untuk menghayati dan juga melakukan firman-firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.